Pesugihan tengkulak beras si kepala desa Karangjati, tumbal demi melanggengkan kekuasaan. Di tengah hamparan sawah yang menghijau, desa Karangjati berdiri dengan tenang. Pak Ucup, kepala desa berusia 46 tahun, dikenal masyarakatnya sebagai sosok yang ramah dan peduli. Namun, di balik senyumnya, ada kepanikan yang menggerogoti hatinya. Sebagai tengkulak beras, ia terbiasa berinteraksi dengan para petani, mengambil hasil panen mereka, dan menjualnya kembali. Namun, akhir-akhir ini, pendapatannya mulai menurun. Banyak petani yang mengeluh tentang harga yang tidak adil, dan dukungan dari warga mulai memudar. Malam itu, Pak Ucup duduk di teras rumahnya, memandangi bulan purnama yang bersinar terang. Suara cengkerik mengisi hening malam, tetapi pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Pemilihan kepala desa semakin dekat, dan ia merasa terancam oleh calon-calon lain yang bermunculan. Dalam pikirannya, muncul pertanyaan, bagaimana jika warga memilih orang lain? Sewaktu ia berusaha menenangkan diri, sebuah bisikan lembut terdengar di telinganya. Ada cara untuk mendapatkan kekuasaan yang tak terbatas. Cobalah pesugihan. Bisikan itu berasal dari seorang teman lama, seorang dukun yang dikenal misterius dan memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan makhluk gaib. Pak Ucup teringat cerita-cerita tentang pesugihan yang sering didengar, di mana seseorang dapat memperoleh kekayaan dan kekuasaan dengan melakukan ritual tertentu. Dengan rasa penasaran dan keputusasaan, Pak Ucup memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Dalam perjalanan ke rumah dukun, ia merasa jantungnya berdegup kencang. Apakah keputusan ini benar? Namun, dalam benaknya, kekuasaan dan kestabilan desa lebih penting daripada moralitas. Di rumah dukun, suasana terasa mencekam. Bau dupa dan lilin yang menyala menambah kesan mistis. Dukun itu, dengan tatapan tajam, menyambut Pak Ucup dan mengajaknya duduk. "Kau ingin kekuasaan dan kekayaan, bukan?" tanyanya. Pak Ucup mengangguk, dan dukun itu mulai menjelaskan proses pesugihan. Ia harus melakukan ritual di hutan larangan, mengorbankan seekor ayam hitam, dan melakukan mantra tertentu di tengah malam. Pak Ucup merasa terpesona dan sekaligus takut. Ia tahu bahwa tindakan ini bisa membawa konsekuensi, tetapi ambisi untuk mempertahankan posisinya mengalahkan rasa takutnya. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Malam ritual pun tiba. Dengan hati yang berdegup kencang, Pak Ucup menuju hutan larangan. Hutan itu terkenal angker dan dipenuhi mitos, tetapi ia sudah bertekad. Di dalam hutan, gelap menyelimuti, dan suara-suara malam seolah mengolok-olok ketakutannya. Ia membawa ayam hitam, dan dengan perlahan, ia menyiapkan semua persembahan. Saat bulan berada di puncaknya, Pak Ucup memulai ritual. Ia mengucapkan mantra yang dipelajari dengan suara bergetar. Saat ia menggorok leher ayam hitam, darahnya mengalir dan membentuk pola di tanah. Dalam keheningan malam, ia merasa ada yang mengawasinya, sebuah kehadiran yang tak terlihat, tetapi sangat kuat. Dalam momen itu, Pak Ucup merasakan campuran ketakutan dan kekuatan. Dengan ritual selesai, Pak Ucup pulang ke rumah, merasakan beban yang sedikit terangkat. Namun, saat ia berbaring, mimpi buruk menghantuinya. Sosok menyeramkan muncul dalam mimpinya, memperingatkannya tentang apa yang telah ia lakukan. Meskipun demikian, keinginan untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan terus menyala dalam hatinya. Di desa Karangjati, isu kepemimpinan mulai menyebar. Warga melihat perubahan dalam diri Pak Ucup, ia tampak lebih percaya diri, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang aneh dalam sikapnya. Seiring waktu, Pak Ucup menyadari bahwa pesugihan bukan hanya tentang mendapatkan kekayaan, tetapi juga tentang menciptakan ikatan dengan kekuatan yang tidak seharusnya diabaikan. Ketika pagi tiba, Pak Ucup menyaksikan matahari terbit, namun di dalam hatinya, ada bayangan kekhawatiran yang terus mengintai. Keputusan yang diambilnya mungkin akan mengubah hidupnya selamanya, tetapi ia tidak pernah membayangkan betapa dalamnya konsekuensi yang akan ia hadapi di kemudian hari. Setelah ritual pertama di hutan larangan, kehidupan Pak Ucup mulai berubah. Dalam waktu singkat, penjualan berasnya meroket.
Para petani, yang sebelumnya ragu, mulai kembali menjual hasil panen mereka kepadanya dengan harga yang lebih tinggi. Masyarakat desa, yang awalnya skeptis, kini memuji kepemimpinannya. Namun, di balik kesuksesan ini, Pak Ucup merasakan ketidaknyamanan yang terus mengganggu. Pagi-pagi sekali, saat matahari mulai menyinari sawah, Pak Ucup duduk di beranda rumahnya, memandangi ladang yang subur. Ia merasa bangga melihat hasil kerjanya. Namun, bayangan sosok menyeramkan dari mimpinya semalam masih membayangi pikirannya. Ia terbangun dengan keringat dingin, merasakan kehadiran makhluk gaib yang mengawasinya. Suara bisikan di telinganya mengingatkannya bahwa kekayaan datang dengan harga yang harus dibayar. Dalam pertemuan desa, Pak Ucup merasakan dukungan yang kuat dari warga. Mereka menyebutnya pemimpin yang berhasil, dan dia merasa terangkat oleh pujian itu. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa semua ini tidak sepenuhnya tulus. Beberapa warga mulai berbisik, mempertanyakan cara yang digunakannya untuk mencapai kesuksesan. Ada yang mulai merasa cemas tentang praktik pesugihan yang dilakukannya, dan ketidakpuasan mulai muncul. Sementara itu, Pak Ucup mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa untuk mempertahankan kekuasaannya, ia harus melakukan ritual kedua, sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat. Ia teringat pesan dukun tentang tumbal yang lebih berharga. Dalam benaknya, muncul pertanyaan, apa yang harus saya korbankan selanjutnya? Malam itu, saat bulan kembali purnama, Pak Ucup pergi ke hutan larangan untuk ritual kedua. Ia membawa seekor kambing sebagai tumbal, jauh lebih besar daripada ayam hitam yang pertama kali dikorbankan. Hutan terasa lebih menyeramkan, dan langkahnya terasa berat. Di tengah hutan, ia menyiapkan altar sederhana dengan sesaji, beras, buah-buahan, dan dupa. Saat ia memulai mantra, suasana di sekitar terasa semakin menegangkan. Ketika ia menggorok leher kambing, darahnya mengalir deras, menyentuh tanah dengan cara yang mengerikan. Dalam momen itu, Pak Ucup merasa seolah-olah ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman bumi, merespons ritualnya. Ia melihat bayangan samar-samar, mungkin makhluk gaib yang diajaknya berkomunikasi. Dalam hatinya, ada rasa kekhawatiran dan kegembiraan. Apakah ini jalan menuju kekuasaan yang lebih besar, ataukah jalan menuju kebinasaan? Setelah ritual selesai, Pak Ucup pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lebih kuat, tetapi di sisi lain, rasa cemas itu semakin menguat. Ia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh, barang-barang di rumahnya sering berpindah tempat, dan suara-suara aneh sering terdengar di malam hari. Mimpi buruknya semakin sering, dan sosok menyeramkan itu kini lebih jelas, seorang wanita dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Di desa, suara-suara skeptis semakin menguat. Beberapa warga mulai meragukan integritas Pak Ucup dan cara-cara yang digunakannya untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka mulai berkumpul dan membahas tentang kepemimpinan yang tidak transparan. Masyarakat terpecah, ada yang mendukung Pak Ucup, tetapi ada juga yang mulai menentangnya. Dalam pertemuan desa berikutnya, Pak Ucup merasakan ketegangan di udara. Keluhan warga semakin terdengar, dan pertanyaan tentang asal-usul kekayaannya mulai bermunculan. Pak Ucup berusaha menenangkan mereka, menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan demi kemajuan desa. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa jika warga mulai kehilangan kepercayaan padanya, semua yang telah ia capai bisa hilang dalam sekejap. Oleh karena itu, ia bertekad untuk melakukan ritual yang lebih besar dan lebih kuat lagi. Malam itu, ia kembali berpikir tentang apa yang harus dikorbankan selanjutnya. Dalam sesi meditasi, ia teringat akan kata-kata dukun tentang syarat-syarat keberhasilan pesugihan. Ia merasa tertekan, terus-menerus mempertimbangkan pilihan-pilihan yang harus diambil. Apakah kekuasaan ini sepadan dengan apa yang harus dibayar? Dalam hati kecilnya, ia meragukan keputusan yang telah diambil. Keesokan harinya, saat berjalan di sekitar desa, Pak Ucup memperhatikan perubahan dalam perilaku warga. Beberapa dari mereka tampak cemas,
dan yang lainnya mulai berbisik tentang masa depan desa. Ia merasakan ada yang tidak beres, tetapi keinginan untuk mempertahankan kekuasaannya mengalahkan segalanya. Dalam pikirannya, kekayaan dan kekuasaan adalah segalanya, meskipun ada bayangan kelam yang selalu mengikutinya. Semakin dekat pemilihan, tekanan semakin besar. Pak Ucup tahu bahwa ia harus bertindak cepat, tetapi ia juga harus berhati-hati. Masyarakat menantinya, dan ia tidak ingin kehilangan segalanya. Dalam keputusasaannya, ia kembali ke hutan larangan, bersiap untuk ritual yang akan menentukan nasibnya. Ia harus memilih antara ambisi dan moralitas, antara kekuasaan dan kemanusiaan. Saat langkahnya mendekati hutan, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menunggu, siap untuk mengubah hidupnya selamanya. Malam yang kelam menyelimuti desa Karangjati ketika Pak Ucup memutuskan untuk melakukan ritual ketiga. Setelah merasakan tekanan yang semakin meningkat dan dukungan warga yang mulai goyah, ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah besar untuk memastikan kekuasaannya tetap terjaga. Ia tidak ingin kembali ke kehidupan yang penuh ketidakpastian, dan ia tidak bisa membiarkan calon-calon lain mengambil alih posisinya. Pak Ucup kembali ke hutan larangan, tempat di mana semua dimulai. Hutan itu terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Suara-suara malam yang sebelumnya terdengar menenangkan kini memberi nuansa mencekam. Di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk antara ketegangan dan harapan. Ia telah memutuskan untuk mengorbankan seekor kambing, tetapi saat itu, ia merasa beban moral mulai berat menghimpitnya. Sebelumnya, ia hanya mengorbankan ayam hitam, tetapi kali ini, ia tahu bahwa ritual ini harus lebih besar dan lebih berani. Dalam pikirannya, tumbal yang lebih berharga akan membawa kekuatan yang lebih besar. Namun, saat ia menyiapkan altar di tengah hutan, suara-suara bisikan mulai terdengar, seolah mengingatkannya akan konsekuensi dari tindakan yang akan diambil. Mengapa harus melakukan ini? Suara kecil dalam hatinya bertanya. Apa yang akan kau korbankan selanjutnya? Namun, ambisi dan ketakutan akan kehilangan kekuasaan mengalahkan suara itu. Ia mengatur semua sesaji, beras, buah-buahan, dan dupa, dan menempatkan kambing yang akan dikorbankan di tengah altar. Dengan tangan bergetar, ia mulai mengucapkan mantra yang telah dipelajarinya. Setiap kata yang diucapkan membuat jantungnya berdegup kencang. Saat ia menggorok leher kambing, darahnya mengalir deras, membentuk pola yang mengerikan di tanah. Dalam momen itu, Pak Ucup merasakan kehadiran makhluk gaib di sekelilingnya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuatan yang ia cari. Sosok wanita dengan wajah pucat dan mata kosong muncul dalam bayang-bayang, mengawasi setiap gerakannya. Berkorbanlah dengan bijak, suara itu terdengar dalam pikirannya, membuatnya tergetar. Pak Ucup merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Ia ingin menolak, tetapi dorongan untuk mendapatkan kekuasaan lebih besar semakin kuat. Ia merasa seolah-olah makhluk itu mengaitkannya dalam jaring yang tak terlihat. Setelah ritual selesai, Pak Ucup pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lebih kuat, tetapi jiwanya terasa semakin berat. Kejadian aneh mulai terjadi di rumahnya. Ia sering mendengar suara-suara bisikan di malam hari, dan barang-barang sering berpindah tempat tanpa penjelasan. Mimpi buruknya semakin sering, dan sosok wanita itu semakin jelas, seolah ia ingin memberi peringatan. Di desa, ketidakpuasan di kalangan warga semakin meningkat. Beberapa di antara mereka mulai meragukan integritas Pak Ucup. Mereka bertanya-tanya tentang sumber kekayaannya dan apakah semua ini sepadan. Dalam sebuah pertemuan desa, suara-suara skeptis muncul. Kita perlu pemimpin yang transparan. Teriak salah seorang warga. Suara itu menggema di telinga Pak Ucup, membuatnya merasakan tekanan yang semakin besar. Malam itu, saat ia terjaga dengan keringat dingin, Pak Ucup berusaha mencari jawaban. Ia merasa terisolasi, terjebak dalam kesuksesan yang tidak bisa ia nikmati. Dalam keputusasaannya, ia kembali berpikir tentang apa yang harus dikorbankan selanjutnya. Di dalam pikirannya, muncul gambaran anaknya, Rina, yang masih kecil dan penuh harapan.
Apakah ia berani mengorbankan orang yang paling dicintainya demi kekuasaan? Keputusan itu membuatnya tersentak. Ia ingin melindungi Rina, tetapi di sisi lain, rasa takut akan kehilangan kekuasaan membuatnya semakin putus asa. Dalam kebingungannya, ia memutuskan untuk kembali menemui dukun yang memberinya petunjuk pertama tentang pesugihan. Di rumah dukun, suasana terasa mencekam. Dukun itu mengamati Pak Ucup dengan tatapan tajam. "Kau tampak gelisah," katanya. "Apa yang kau cari?" Pak Ucup menceritakan semua yang terjadi, tentang kekhawatiran dan mimpi buruk yang mengganggu tidurnya. Dukun itu tersenyum sinis, seolah tahu bahwa Pak Ucup sedang berada di ujung jurang. "Pesugihan tidak hanya tentang kekayaan. Ada konsekuensi yang harus kau hadapi," dukun itu memperingatkan. "Kau harus siap membayar harga yang lebih tinggi jika ingin mencapai puncak kekuasaan." Kata-kata itu membekas di hati Pak Ucup, menambah beban yang sudah ada. Ia menyadari bahwa semua yang telah dilakukannya mungkin akan membawa kehancuran. Kembali ke rumah, Pak Ucup merasa terjebak dalam lingkaran setan. Ia tidak bisa mundur, tetapi ia juga tidak bisa terus maju tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Di dalam hati, ia berdoa agar bisa menemukan jalan keluar dari dilema yang dihadapinya. Hari demi hari berlalu, dan Pak Ucup semakin terjebak dalam kesuksesan yang tidak bisa ia nikmati. Ia merasakan bahwa kekuasaan yang dicarinya menyebabkan keretakan dalam hubungan dengan keluarganya. Rina, anaknya, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia sering melihat ayahnya termenung, kehilangan senyumnya yang dulu. Dalam momen kesepian itu, Pak Ucup menyadari bahwa ia telah kehilangan lebih dari sekadar kekuasaan. Ia kehilangan diri sendiri. Dalam kegelisahan malam, ia kembali mendengar bisikan-bisikan yang mengingatkannya akan jalan yang telah ia pilih. Apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayar? Pertanyaan itu terus menghantuinya, menuntut jawaban yang semakin sulit untuk ditemukan. Akhirnya, saat ia menatap wajah Rina, Pak Ucup menyadari bahwa ia harus membuat keputusan yang sulit. Apakah ia akan terus melanjutkan ritual-ritual berbahaya ini, ataukah ia akan memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya? Dalam kegelapan malam, keputusan itu mulai mengemuka, tetapi jalan menuju penebusan tidaklah mudah. Dia harus menghadapi kenyataan pahit tentang apa yang telah ia lakukan demi kekuasaan yang tidak pasti. Hari pemilihan kepala desa semakin dekat, dan ketegangan di desa Karangjati semakin meningkat. Pak Ucup merasakan tekanan yang luar biasa, setiap langkahnya dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpastian. Meskipun ia berhasil memenangkan dukungan sebagian besar warga setelah ritual-ritual pesugihan yang dilakukannya, ia tahu bahwa kebenaran di balik kesuksesannya bisa menghancurkan segalanya. Dalam pikirannya, bayangan sosok menyeramkan itu terus menghantuinya, menuntut sesuatu yang lebih. Setelah ritual kedua, Pak Ucup mulai merasakan dampak dari pesugihan yang ia jalani. Keberhasilannya di pasar beras membuatnya merasa lebih kuat, tetapi di balik itu semua, ada rasa bersalah yang menggerogoti hati. Ia sering terbangun di malam hari dalam keadaan panik, dikejar oleh mimpi buruk yang tidak kunjung reda. Sosok wanita dengan wajah pucat dan mata kosong itu semakin sering muncul, seolah ingin mengingatkannya akan konsekuensi dari tindakannya. Di tengah malam, saat semua orang tertidur, Pak Ucup seringkali mendapati dirinya melamun, memikirkan segala yang telah terjadi. Ia merasa terjebak dalam jebakan yang ia buat sendiri. Rina, anaknya, mulai merasakan perubahan dalam diri ayahnya. Ia sering bertanya mengapa ayahnya tampak begitu gelisah dan sering berperilaku aneh. Pak Ucup berusaha menutupi perasaannya, tetapi semakin ia berusaha, semakin dalam ia terjatuh ke dalam kegelapan. Di malam pemilihan, suasana desa terasa tegang. Warga berkumpul di balai desa, menantikan hasil pemilihan. Pak Ucup berdiri di depan, berusaha menampilkan wajah percaya diri meskipun di dalam hati, ia merasakan kegelisahan yang luar biasa. Saat hasil pemilihan diumumkan, sorak-sorai menggema di seluruh ruangan. Pak Ucup dinyatakan sebagai kepala desa terpilih untuk periode berikutnya. Momen itu seharusnya menjadi saat kebahagiaan, tetapi bagi Pak Ucup, itu hanyalah awal dari bencana.
Kegembiraan di balai desa segera sirna ketika suara-suara skeptis mulai muncul. Beberapa warga yang sebelumnya mendukungnya mulai mempertanyakan cara-cara yang digunakannya untuk mencapai posisinya. Kita butuh pemimpin yang jujur. Apa yang sebenarnya terjadi? Teriak salah satu warga, memecah keheningan. Suara itu menggema di telinga Pak Ucup, membuatnya merasa terpojok. Saat kembali ke rumah, Pak Ucup menemukan suasana di dalam rumah semakin tidak nyaman. Rina, anaknya, tampak cemas dan bertanya mengapa ayahnya tampak berbeda. "Ayah, kenapa kau tidak tersenyum lagi?" tanya Rina dengan mata yang penuh harapan. Pertanyaan itu membuat hati Pak Ucup bergetar. Ia merasa terjebak antara ambisi dan cinta untuk anaknya. Malam itu, saat semua orang tidur, Pak Ucup kembali terjaga, dikejar oleh mimpi buruk yang lebih menakutkan. Sosok wanita itu muncul dengan lebih jelas, menatapnya dengan mata yang penuh amarah. Dalam mimpinya, ia mendengar suara yang mengancam, "Kau telah mengambil terlalu banyak, dan kini saatnya membayar harga yang sebenarnya." Pak Ucup terbangun dengan napas tersengal-sengal, merasa seolah-olah jiwanya sedang ditarik. Dengan terjaga dari mimpinya, Pak Ucup merasa putus asa. Ia tahu bahwa ritual-ritual yang dilakukannya telah membawanya ke titik tanpa kembali. Ia merasa terasing dari masyarakat dan keluarganya. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk kembali ke hutan larangan, mencari jawaban atas semua yang terjadi. Di dalam hutan yang gelap, Pak Ucup menyadari bahwa ia harus melakukan ritual terakhir. Ia harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga untuk mendapatkan kekuasaan abadi. Dalam pikirannya, gambaran Rina muncul, dan ia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan nasib mereka berdua. Saat ia berdiri di tengah hutan, mengatur semua sesaji, suara bisikan semakin kuat. Ia merasa seolah-olah ada makhluk gaib yang mengawasinya, menunggu untuk melihat apa yang akan ia pilih. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa semua yang telah dilakukannya adalah sebuah kesalahan, tetapi dorongan untuk mempertahankan kekuasaan mengalahkan rasa bersalahnya. Pak Ucup mulai mengucapkan mantra dengan suara yang bergetar. Saat ia menggorok leher seekor ayam hitam yang dipersembahkan sebagai tumbal, darahnya mengalir ke tanah, membentuk pola yang mengerikan. Dalam momen itu, makhluk gaib muncul, memberikan peringatan terakhir. Kekuatan ini datang dengan harga. Apakah kau siap untuk membayar? Suara itu menggema di kepalanya, dan Pak Ucup merasa terjebak dalam dilema yang tidak bisa ia hindari. Dalam keputusan yang sulit, Pak Ucup berusaha menanggalkan semua keraguan. Ia ingin mendapatkan kekuasaan tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun, saat ia melihat darah yang mengalir, ia mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Apakah semua ini layak untuk harga yang harus dibayar? Akhirnya, saat ia pulang, Pak Ucup merasakan sesuatu yang berubah. Ada ketenangan yang aneh, tetapi di dalam hatinya, ketakutan akan kehilangan Rina semakin menguat. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa anaknya. Dalam kesunyian malam, ia berdoa agar bisa menemukan cara untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat. Saat pagi tiba, Pak Ucup menyadari bahwa semua yang dilakukannya telah membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pencariannya untuk kekuasaan telah mengorbankan segalanya, hubungan dengan keluarganya, kepercayaan masyarakat, dan bahkan jiwanya sendiri. Dalam perjalanan menuju pemilihan, ia terjebak dalam lingkaran kegelapan yang sulit untuk dihindari. Setelah pemilihan yang penuh ketegangan, kehidupan Pak Ucup semakin kacau. Meskipun ia berhasil mempertahankan posisinya sebagai kepala desa, bayang-bayang penyesalan terus mengikutinya. Kekuatan yang ia peroleh melalui pesugihan tampak tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar, hubungan dengan keluarganya mulai retak, dan kepercayaan masyarakat semakin menipis. Hari-hari berlalu, dan Pak Ucup merasa terjebak dalam kesunyian. Rina, anaknya yang masih kecil, semakin merasa cemas dengan perubahan perilaku ayahnya. Ia sering melihat Pak Ucup termenung, berbicara sendiri, dan tampak gelisah. Dalam satu kesempatan, Rina bertanya, "Ayah, kenapa kau tidak pernah tersenyum lagi?"
Pertanyaan itu menusuk hati Pak Ucup, membuatnya merasa semakin terasing. Ia ingin menjawab, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Malam-malamnya dipenuhi dengan mimpi buruk yang semakin intens. Sosok wanita dengan wajah pucat itu kini tampak lebih marah, seolah menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar ritual. Suara bisikan di telinganya semakin keras, mengingatkannya akan keputusan-keputusan yang telah diambilnya dan konsekuensi yang akan datang. Pak Ucup merasa seolah-olah terjebak dalam perangkap yang ia buat sendiri, tidak bisa melarikan diri dari jeratan pesugihan yang telah mengubah hidupnya. Suatu malam, saat Pak Ucup terjaga dengan keringat dingin, ia mendengar suara Rina yang memanggilnya. "Ayah, aku takut." Rina berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Pak Ucup segera mendekatinya, tetapi saat ia melihat ke dalam mata Rina, ia merasakan ketakutan yang mendalam. "Ayah, ada sosok aneh di luar. Ia mengawasi kita." Rina bergetar, dan hati Pak Ucup hancur. Ia menyadari bahwa ketakutan anaknya adalah hasil dari pilihannya sendiri. Merasa bersalah, Pak Ucup berusaha menenangkan Rina. "Tidak ada yang perlu ditakutkan, sayang. Ayah akan melindungimu." Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa kata-kata itu tidak cukup. Ia telah mengorbankan terlalu banyak untuk kekuasaan yang tidak pasti ini. Dalam keputusasaannya, Pak Ucup memutuskan untuk menghentikan semua ritual dan berusaha memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Keesokan harinya, ia kembali ke hutan larangan, tempat di mana semua dimulai. Dalam hatinya, ia berdoa agar bisa menemukan cara untuk menebus semua kesalahannya. Ia ingin kembali ke kehidupan yang normal, di mana cinta dan kepercayaan mengisi hari-harinya. Namun, saat ia berjalan di dalam hutan, bayangan sosok wanita itu muncul kembali, mengingatkannya bahwa semua yang telah ia lakukan tidak bisa diubah. Di dalam hutan, Pak Ucup merasa putus asa. Ia duduk di tanah, memikirkan semua yang telah terjadi. Dalam kesunyian, ia mulai menangis, merasakan penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan kembali jiwanya, ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah diambil. Ia harus melepaskan semua kekuasaan yang telah menghancurkan kehidupan keluarganya. Saat malam tiba, Pak Ucup melakukan ritual terakhir. Ia menyiapkan sesaji dan mengucapkan mantra dengan suara bergetar. Dalam hatinya, ia meminta maaf kepada Rina dan kepada semua orang yang telah dirugikannya. Saat ia menggorok leher seekor ayam hitam, darahnya mengalir ke tanah, dan sosok wanita itu muncul di hadapannya dengan wajah yang lebih marah dari sebelumnya. "Apakah kau siap untuk membayar?" tanyanya dengan suara yang menggema di hutan. Pak Ucup merasa terjebak dalam dilema yang tidak bisa dihindari. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan kembali hidupnya, ia harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Namun, saat melihat gambar wajah Rina dalam pikirannya, ia merasa putus asa. "Tidak. Aku tidak bisa mengorbankan anakku," teriaknya, merasakan gelombang emosi yang memuncak. Dalam saat itu, Pak Ucup menyadari bahwa kekuasaan yang ia cari tidak sebanding dengan cinta yang ia miliki untuk anaknya. Ia tidak ingin kehilangan Rina, dan ia tidak ingin melihatnya menderita karena kesalahan yang telah dibuat. Dengan tekad baru, Pak Ucup memutuskan untuk melawan makhluk itu. "Bebaskan aku dari semua ini. Aku ingin kembali ke kehidupan yang normal," teriak Pak Ucup, dengan suara penuh harapan. Namun, sosok wanita itu hanya menatapnya dengan dingin. "Kau telah membuat pilihanmu. Sekarang saatnya membayar." Pak Ucup merasakan jiwanya tergerogoti oleh ketakutan. Ia merasa seolah-olah seluruh hidupnya runtuh. Dalam momen terakhir, ia berdoa agar bisa melindungi Rina, dan saat itu, sosok wanita itu menghilang. Namun, bayangan penyesalan tetap menghantuinya. Kembali ke rumah, Pak Ucup menemukan Rina tidur dengan tenang. Ia mendekati anaknya dan merasakan cinta yang mendalam. Dalam hati, ia bertekad untuk memperbaiki kesalahan dan melindungi putrinya dari kegelapan yang telah mengikutinya. Namun, saat ia menatap keluar jendela, ia melihat sosok gelap berdiri di ujung jalan, mengawasinya dengan tatapan kosong. Dalam hati, Pak Ucup tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Di dalam rumah,
Suasana terasa sunyi. Pak Ucup menyadari bahwa meskipun ia telah berusaha menebus kesalahannya, kegelapan pesugihan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Ia harus berjuang untuk menjauhkan Rina dari semua yang ia lakukan, tetapi ia juga tahu bahwa konsekuensi dari tindakan yang diambil tidak bisa dihindari. Hari-hari berikutnya, Pak Ucup berusaha untuk kembali ke kehidupan yang normal, tetapi bayangan-bayangan dari masa lalunya terus menghantuinya. Ia menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil, setiap ritual yang dilakukan, membawa dampak yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Dalam pencariannya untuk kekayaan dan kekuasaan, ia telah kehilangan lebih dari sekadar jiwanya, ia hampir kehilangan cinta dan kepercayaan dari orang yang paling berarti dalam hidupnya. Akhirnya, dalam satu momen keheningan, Pak Ucup memandang keluar jendela dan berdoa agar bisa menemukan jalan menuju penebusan. Ia harus berjuang melawan kegelapan yang mengintainya, dan ia harus melindungi Rina dari bahaya yang telah ia ciptakan. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan sulit, tetapi ia bertekad untuk tidak menyerah. Dalam pertempuran melawan kegelapan, harapan masih ada, dan ia akan melindungi cahaya itu dengan segenap jiwanya.